nanti saat yang teduh. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur untuk hari yang baru, untuk alam yang indah, untuk sahabat dan keluarga dengan kasih yang mesra. Bersama dengan pemazmur, marilah kita memuji Dia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak dara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Umat kekasih Tuhan, marilah kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara seluruh ciptaannya dengan kasih setianya, dan tidak sekalipun meninggalkan buatan tangannya. Kiranya kasih dan damai Kristus beserta dengan saudara sekalian. Shalom. Kalau kami ditanya, apa sih yang kami syukuri dalam keluarga kami? Yang pertama adalah kami boleh kenal Kristus ya, sehingga sejak keluarga ini dibentuk, kami benar-benar membentuknya di dalam takut akan Tuhan, dan Kristus sebagai nakoda keluarga kami. Kami bisa menjalani semua di dalam keluarga ini, dalam kebersamaan, dalam kehangatan. Ikatan kami sangat erat satu dengan yang lain. Namun kami juga menyadari bahwa ketika kami terbuka, kami saling mengasihi, proses bahwa ketika ada yang salah kami harus memberikan teguran, mungkin marah gitu ya, mungkin pukulan, semua itu harus dilakukan untuk membuktikan akan adanya kasih, sehingga kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Hal yang disesali ketika kami marah gitu ya, sebagai orang tua kami marah, kami menegur, mungkin kata-kata yang kami pakai keras dan bisa menyakiti hati anak-anak kami, bisa melukai hati mereka. Itu sebenarnya kami sesali, yang kadang-kadang di luar kontrol kami. Jika mereka melihat tayangan ini, yang kami ingin sampaikan adalah sorry jika sikap kami sebagai orang tua kadang melukai hati mereka. Seperti biasa, kalau kami salah, maka silakan kami juga ditegur, sehingga kami benar-benar boleh mewujudkan keluarga yang memberkati. Hal yang paling saya syukuri dalam hidup berkeluarga adalah punya orang tua yang sangat dekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, taat padanya, dan membimbing kami untuk hidup taat pada Tuhan. Juga bisa dekat dengan anak-anaknya, dan sebagai anak juga bisa dekat dengan orang tua. Hal yang paling saya sesali sebagai anak, sering tidak patuh pada perintah-perintah yang
sebenarnya memang terbaik buat saya, atau juga sering berkata-kata yang kurang sopan dan membuat hati orang tua terluka. Ingin minta maaf kalau sering tidak patuh, dan juga minta maaf kalau ada perkataan-perkataan yang sering menyakiti hati. Umat kekasih Tuhan, mari bersama kita datang dengan penuh penyesalan di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, dengan penuh malu kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ketika dalam hidup kami sehari-hari begitu banyak hati yang terluka oleh karena kami. Ampunilah kami sebagai orang tua ketika kami meletakkan beban yang berat pada pundak anak-anak kami, sementara kami sendiri enggan untuk memikulnya. Ampunilah kami ketika teguran yang kami berikan kepada mereka justru meninggalkan luka yang teramat dalam di dalam hati mereka. Ampuni kami sebagai anak ketika seringkali kami mengabaikan keberadaan orang tua kami. Ampunilah kami ketika kesenangan hidup dan ambisi kami telah membuat kami memalingkan wajah dari mereka yang telah mengasihi kami. Ampunilah kami sebagai sesama bagi saudara-saudara kami. Ampunilah ketika kami seringkali menutup mata terhadap keberadaan mereka dan memilih untuk hidup dalam kenyamanan hidup kami sendiri. Sesungguhnya di dalam kepenuhan Kristus itulah kami telah mengalami cinta kasih dan pengampunan Allah bagi dunia yang berdosa ini. Oleh sebab itu ya Kristus, ampunilah kami, baharuilah kami, mampukanlah kami untuk hidup meneladani kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudaraku, ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mohon pertolongan Roh Kudus. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau, ya Allah. Jiwa kami haus kepada Allah yang hidup, dan di tengah kehausan kami akan mata air itulah, pada saat ini kami datang kepadamu, ya Yesus, Sang Sumber air hidup. Kami memohon kiranya melalui sabdamu yang kudus itulah hidup kami boleh disegarkan kembali. Jalan hidup kami boleh diterangi kembali, sehingga kami dimampukan untuk melihat dengan lebih jelas kemana kami harus melangkahkan kaki kami di tengah begitu banyaknya jalan di dunia ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang melembutkan hati kami, agar kami mau mendengar bukan hanya hal-hal yang menyenangkan hati dan telinga kami,
melainkan juga firman-Mu yang menegur kami dalam kasih, firman-Mu yang membarui hidup kami secara pribadi maupun sebagai keluarga di dalam Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 18 ayat 15 sampai 20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu media sosial sempat dihebohkan dengan sebuah tayangan film pendek yang berjudul Tilik. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang sudah menonton juga film ini. Judulnya memang dibuat dalam bahasa Jawa, tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah menjenguk atau mengunjungi. Nah, film ini saudara dibuat oleh sebuah rumah produksi film lokal asal Jogja, dan bisa dikatakan bahwa film ini sangat sukses sekali karena hanya dalam waktu sekian hari saja, film ini sudah mencapai lebih dari 10 juta penonton di YouTube. Nah, saya menduga, saudara, ini dugaan pribadi saya. Salah satu hal yang menjadikan film ini sangat diminati di kalangan masyarakat adalah karena watak dari tokoh-tokoh yang diperankan di dalam film ini seolah-olah sedang membawa kita, membawa para penontonnya melihat potret diri kita sendiri. Nah, saya tidak akan menceritakan seluruh bagian film ini dengan detail, silakan Anda menontonnya sendiri. Tapi saudara, kurang lebih, film ini menceritakan tentang perjalanan sekelompok ibu-ibu dari sebuah dusun, dari sebuah desa, menuju ke sebuah rumah sakit yang ada di kota untuk menjenguk Bu Lurah yang sedang sakit dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit di kota. Nah, saudara, kisahnya dikisahkan bahwa di sepanjang perjalanan itu, sekelompok ibu-ibu ini begitu asik sekali, mereka begitu dengan semangat memperbincangkan kehidupan seorang warga dusun yang bernama Dian, saudara. Karakter ini bernama Dian, yang konon kabarnya dia terkenal sebagai kembang desa, sebagai bunga desa yang sangat cantik sekali, sangat terkenal di desanya. Nah, saudara, pembicaraan kelompok ibu-ibu ini sangat seru sekali. Ada seorang ibu yang mengatakan bahwa Dian ini tidak punya pekerjaan yang jelas, gitu ya. Dengan gayanya yang sangat khas, seorang ibu melontarkan kalimat, Dian ini kelihatannya nggak punya pekerjaan yang jelas. Ada yang lain lagi mengatakan bahwa Dian ini hobinya jalan-jalan dengan pria beristri. Saya beberapa kali melihat bahwa Dian ini ketahuan, dia jalan-jalan dengan pria yang sudah punya istri. Lalu ada ibu yang lain lagi menambahi, ya, saudara, dengan kalimat, ada juga yang mengatakan Dian ini suka keluar masuk hotel. Saya beberapa kali melihat dia keluar masuk hotel dengan pria yang berbeda-beda. Dan masih banyak lagi, saudara, macam-macam berita lainnya tentang Dian yang menurut mereka
menurut para ibu-ibu ini sudah sangat viral sekali, sangat booming sekali di internet, di WA group, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, saya tidak bermaksud untuk membenarkan stereotip tertentu terhadap kaum perempuan yang dianggap gemar bergosip, dalam tanda kutip. Tetapi saudara, ketika saya menonton film ini, dan mungkin juga ketika Anda menonton film ini justru berhasil membuat saya merenungkan bahwa kelompok ibu-ibu tadi sebetulnya adalah gambaran dari diri kita semua. Kelompok ibu-ibu tadi sebetulnya adalah potret dari Anda dan saya. Gambaran diri kita semua. Dan kalau kita mau jujur, saudara, mari kita lihat diri kita. Di dalam kesempatan apapun, kapanpun, dan dimanapun, biasanya topik pembicaraan tentang orang lain itu selalu muncul secara natural. Entah kenapa. Dalam kesempatan apapun, kapanpun, dimanapun, topik pembicaraan tentang orang lain itu biasanya muncul secara natural dari mulut kita. Dan menarik, saudara, sebuah hasil penelitian di Amerika Serikat mengatakan bahwa secara neurologis, membicarakan orang lain itu adalah kecenderungan alamiah setiap manusia. Jadi membicarakan orang lain itu adalah natur di dalam diri setiap manusia. Nah, coba kalau Anda tidak percaya, saudara, bisa kita coba buktikan sendiri ya. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul, ketika 2 atau 3 orang kawan berkumpul di tempat yang sama, dan mereka saling ngobrol satu dengan yang lain, mereka biasanya memulai dari topik yang acak. Kalau Anda ngobrol 2-3 orang dengan kawan-kawan Anda, biasanya Anda akan memulai dengan pembicaraan yang topiknya random, saudara. Anda bisa ngobrol tentang cuaca, Anda bisa ngobrol tentang kuliner, Anda bisa ngobrol tentang lukisan, bisa ngobrol tentang kesenian yang macam-macam dan lain sebagainya. Topiknya random ketika kumpul. Saudara. Tetapi coba kita perhatikan polanya. Apapun topik yang dibicarakan di awal, biasanya entah mengapa, saudara, ujung-ujungnya pasti tetap membicarakan tentang orang lain. Apapun topiknya, ujungnya pasti pembicaraan tentang orang lain. Apalagi ketika kita berbicara dengan sekelompok orang yang sudah sangat dekat dengan kita secara psikis dan secara emosional, biasanya topik itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, saudaraku, yang jadi pertanyaan adalah, apakah salah ketika kita berbicara tentang orang lain? Apakah salah ketika kita membicarakan orang lain? Oh, saudara, saya setuju bahwa membicarakan orang lain itu memang tidak selalu mempunyai arti yang negatif. Ketika kita berbicara tentang orang lain, artinya tidak selalu negatif. Saudara, tapi mari kita lihat. Di dalam bacaan Injil hari ini, yang sudah kita baca tadi, Yesus tidak mengajarkan, bicarakanlah saudaramu. Yesus tidak mengatakan, bicarakanlah saudaramu, tetapi Yesus mengajarkan, bicaralah pada saudaramu. Saudara, mari kita bedakan kedua hal ini. Ini dua hal yang sama sekali berbeda. Yesus tidak mengajarkan, bicarakanlah saudaramu, tetapi bicaralah kepada saudaramu. Nah, saudara, ini menarik sekali. Mari kita coba gali lebih dalam apa yang Yesus katakan di dalam bacaan Injil kita hari ini. Nah, saudara, di dalam beberapa tradisi gereja-gereja reformasi, Matius 18 ayat 15-20 ini biasanya dijadikan sebuah dasar Alkitabiah untuk melakukan disiplin gerejawi kepada anggota gereja yang sedang bersoal dengan integritas moralnya. Nah, integritas moral di sini bisa menyangkut banyak hal, saudara. Integritas moral yang dimaksudkan di sini bisa menyangkut tindakan-tindakan seperti perzinahan, seperti korupsi, katakanlah, seperti pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak hal yang lainnya yang berhubungan dengan integritas moral seseorang. Nah, saudara, tapi jangan buru-buru mengatakan, nah, kalau begitu, perikop ini bukan untuk saya. Perikop ini bukan untuk keluarga saya, bukan untuk saya secara pribadi. Perikop ini kalau begitu hanya untuk para pendeta, hanya untuk majelis, karena merekalah yang punya tanggung jawab disiplin gerejawi kepada para anggota gereja. Oh, saudara, tidak demikian. Jangan buru-buru menyimpulkan seperti itu. Karena kalau kita melihat teksnya secara utuh, sebetulnya perikop ini mempunyai dua unsur yang perlu kita pahami dengan baik. Nah, apa kedua unsur itu, saudara? Yang pertama, bacaan ini, saudara, berbicara tentang tanggung jawab pribadi seseorang. Tanggung jawab pribadi saudara dan saya untuk menegur saudara kita yang berbuat dosa.
Anda bisa melihatnya di ayat yang ke-15, saudara, dari Matius 18, mengatakan demikian. Apabila saudaramu, perhatikan dipakai kata saudara di sana. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, itu artinya menegur sesama saudara ini juga bisa terjadi di dalam relasi sehari-hari. Jadi tidak harus dalam konteks penggembalaan gereja, pendeta kepada anggota jemaat, majelis jemaat kepada anggota jemaat. Tidak mesti seperti itu. Jadi teguran itu bisa terjadi juga di dalam konteks rumah tangga kita. Antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara sesama saudara, sanak famili, atau mereka yang masih memiliki relasi yang dekat, relasi yang personal dengan kita. Nah, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, ada kata jemaat atau eklesia di dalam bahasa Yunani yang dikatakan Yesus di ayat yang ke-17. Mari kita membaca. Dikatakan di sana begini, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Kata jemaat atau eklesia muncul di ayat ke-17. Nah, setelah itu artinya teguran itu juga mesti dipahami di dalam konteks penggembalaan gereja kepada anggota jemaatnya. Nah, maka saudara, saya mau mengatakan, kalau dirangkum kurang lebih seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa perikop ini hanyalah untuk para pemimpin gereja atau hanya untuk relasi pribadi kita sehari-hari. Hal menegur itu tidak bisa kita kotakkan hanya dilakukan oleh para pemimpin gereja kepada anggota jemaatnya atau hanya bicara tentang relasi pribadi kita sehari-hari. Karena pada kenyataannya kalau Anda membaca dalam perikop kita, kedua hal itu sama-sama disebutkan oleh Yesus. Kedua unsur itu sama-sama disebutkan oleh Yesus. Nah, saudaraku, pertanyaan pentingnya adalah, apa sebetulnya tujuan dari sebuah teguran itu sendiri? Apa sebetulnya yang menjadi jiwa, menjadi soul dari sebuah teguran yang Kristiani itu sendiri? Kapan Anda dan saya harus menegur? Dan hal apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita menegur seseorang? Saudara, salah satu hal yang menjadi keprihatinan kita hari-hari ini, dan terus terang yang menjadi concern saya hari-hari ini, saudara, adalah apa? Ketika teguran seseorang kepada orang lain, itu diturunkan maknanya begitu rupa, menjadi sekedar luapan emosi, menjadi sekedar luapan amarah karena konflik yang sifatnya pribadi. Saudara, ini sesungguhnya teguran yang diturunkan maknanya. Ketika kita mendengar kata menegur hari ini, seolah-olah kesannya adalah bahwa teguran itu adalah soal luapan emosi saya, luapan amarah saya kepada orang lain, ketidaksukaan saya kepada orang lain. Dan ini terbukti, saudara. Kalau Anda melihat di media-media sosial, hari ini begitu banyak orang-orang yang saling menegur dalam tanda kutip, satu dengan yang lain. Mereka menegur secara terbuka, dengan kalimat yang sangat sarkastis sekali. Bahkan kalau Anda melihat cenderung ke arah pembunuhan karakter. Orang dipermalukan begitu rupa, orang kehilangan wajahnya di media-media sosial. Saya juga sering membaca, saudara, berita-berita tentang orang-orang yang mengalami depresi begitu berat. Orang-orang yang kemudian bahkan mencoba untuk sampai bunuh diri. Kenapa, saudara? Karena teguran. Karena teguran-teguran dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab. Dan ini ada di mana-mana. Anda bisa melihatnya di kolom-kolom komentar di Instagram. Anda bisa melihatnya di kolom-kolom komentar di Facebook, di kolom komentar YouTube, dan lain sebagainya. Anda bisa melihat teguran-teguran ini di mana-mana. Nah, saudara, motifnya juga bermacam-macam. Ada yang karena alasan utang piutang, ya saya menduga. Ada juga yang karena alasan saling rebutan pacar, saudara. Oh, ini menarik sekali. Ada yang karena alasan ketersinggungan pribadi dengan orang lain. Dan masih banyak alasan-alasan pribadi lainnya yang membuat seseorang kemudian menegur orang lain dengan cara-cara yang cenderung kasar tadi. Nah, saudara, kita mesti waspada. Betul. Ketika kita bicara tentang teguran. Karena di era yang semakin terbuka ini, saudara, di mana informasi begitu rupa terbuka. Terkadang kita tidak bisa lagi membedakan antara teguran yang bersifat merangkul orang lain dan teguran yang bersifat memuaskan diri kita sendiri. Seringkali menjadi blur, saudara. Teguran mana yang bersifat untuk merangkul dan memulihkan, yang bersifat konstruktif, dengan teguran yang tertuju kepada diri kita sendiri dan kepentingan diri kita sendiri. Saudara, tapi mari kita lihat.
Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di dalam ajarannya, saudara, Yesus mengatakan bahwa teguran itu ditujukan kepada seseorang yang perbuatannya berpotensi merusak keselamatan rohaninya. Saya ulang sekali lagi kalimat ini, saudara. Di dalam konteks bacaan kita, Yesus mengatakan bahwa teguran itu ditujukan kepada saudaramu yang perbuatannya berpotensi merusak keselamatan rohaninya. Mari kita lihat ayat yang ke-15 kembali. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Perhatikan kalimat berikutnya, saudara. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Saudara, tolong perhatikan secara khusus pada ungkapan engkau telah mendapatnya kembali. Di dalam bahasa Yunani, saudara, kalimat ini berbunyi ekerdesos ton adelphon so. Kata mendapatkan, saudara, mendapat saudaramu kembali, mendapatkan, itu berasal dari kata ekerdesos. Dan kata ekerdesos, akar kata ekerdesos adalah kerdaino. Yang di dalam bahasa Inggris itu bisa diterjemahkan begini, saudara. To win him over the kingdom of God. Engkau mendapatnya kembali. Win him over the kingdom of God. Kerdaino, kerdesas, kerdaino, mendapatnya kembali dalam artian to win him over the kingdom of God. Jadi saudara, terjemahan lain di dalam bahasa Indonesianya mestinya adalah, ini opsi terjemahan lainnya, engkau telah memenangkan saudaramu itu kembali demi kerajaan Allah. Jadi saudara, kita bisa melihat, ini bukan cuma sekedar teguran yang bersifat emosional. Bukan cuma sekedar suka atau tidak suka. Luapan amarah itu. Luapan amarah kita, saudara dan saya. Tetapi ketika engkau menegur saudaramu, engkau telah memenangkan saudaramu itu kembali demi kerajaan Allah. Nah, saudara, pertanyaannya kenapa dimenangkan? Itu artinya orang yang ditegur itu, saudara yang kita tegur itu, sudah melakukan sebuah perbuatan yang membuatnya terhilang. Membuat dia terhilang. Nah, saudara, pesan ini barangkali akan lebih jelas kalau Anda mencoba untuk menghubungkannya dengan perumpamaan tentang domba yang hilang dalam Matius 18 ayat ke-12. Bagian yang mendahului perikop kita hari ini. Matius 18 ayat ke-12, dia berbicara tentang perumpamaan domba yang hilang. Nah, kalau Anda membaca di sana, saudara, dari konteks perumpamaan tentang domba yang hilang tadi, menjadi lebih jelas, saudara, buat Anda dan saya, bahwa teguran itu ditujukan kepada seseorang yang karena kebebalannya, karena kekerasan hatinya, dia nyaris terlempar keluar dari anugerah Allah. Orang yang di dalam kekerasan hatinya, dia nyaris terlempar keluar dari anugerah Allah. Dia nyaris terhilang seperti seekor domba tadi. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan, saudara, dia menegaskan di ayat yang ke-18. Mari kita baca ayat ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, ini menarik. Dengan kata lain, Yesus mau ingatkan kepada saudara dan saya, bahwa teguran itu tidak menunjuk pada perkara duniawi. Ketika kita menegur seseorang, itu bukan hanya perkara duniawi. Dalam artian apa, saudara? Dalam artian konflik pribadi orang per orang. Satu sama lain. Demi mempertahankan ego dan harga dirinya. Yesus mengingatkan. Ingat, ketika engkau menegur saudaramu, ingatlah di dalam pikiranmu bahwa yang engkau lakukan itu tidak hanya terkait dengan perkara duniawi. Ini bukan hanya soal konflik pribadimu. Bukan hanya soal perasaanmu. Tetapi ini berkaitan dengan sesuatu yang lain. Yesus menegaskan. Teguran itu dilakukan atas tindakan ceroboh seseorang yang akan berdampak pada keselamatan rohaninya di kekekalan nanti. Anda bisa melihat di ayat yang ke-18. Ini bukan hanya perkara duniawi. Ini terkait dengan perbuatan seseorang yang akan berdampak pada keselamatan rohaninya di kekekalan nanti. Jadi saudaraku, jangan sampai kita keliru memahami tujuan dari tindakan menegur. Teguran itu, saudara, sekali lagi, dia tidak sama dengan luapan emosi pribadi kita.
teguran yang bersifat Kristiani itu tidak ditujukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Tetapi teguran yang bersifat Kristiani ditujukan untuk memenangkan jiwa seseorang di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, inilah prinsipnya. Inilah yang harus kita pegang teguh. Inilah roh dari sebuah teguran yang Kristiani. Nah, ketika sebuah teguran dilakukan tanpa jiwa ini, ketika kita menegur tanpa memperhatikan spirit ini, maka teguran itu adalah teguran yang berpusat pada diri kita sendiri. Teguran itu bukan berpusat pada Allah, tetapi ketika kita mengabaikan jiwa ini, teguran itu berpusat pada kepentingan diri kita sendiri. Nah, saudara, kalau Anda membaca ayat 15-17 secara lengkap, di dalam melakukan teguran itu kemudian Yesus mengajarkan ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama dikatakan, tegurlah saudaramu itu 4 mata. Gitu kan, saudara? Kalau dia belum bisa bertobat, ajaklah 2 atau 3 orang sebagai saksi. Dilanjutkan. Kalau masih belum bisa bertobat lagi, bawalah soalnya itu kepada jemaat, kepada eklesia. Kalau masih belum bertobat lagi, perlakukanlah ia seperti seorang pemungut cukai, kata Yesus. Nah, saudara, jangan kaget dulu, karena istilah perlakukanlah seperti pemungut cukai itu hanya perumpamaan yang dipinjam oleh Yesus dari tradisi Yahudi. Beberapa orang mungkin kaget ketika membaca Yesus mengatakan perlakukanlah ia seperti seorang pemungut cukai. Seolah-olah Yesus berlaku diskriminatif terhadap saudara ini. Tetapi saudara, sebetulnya ini hanyalah sebuah istilah yang dipinjam, perumpamaan yang dipinjam oleh Yesus dari tradisi Yahudi. Nah, maksud Yesus adalah bahwa orang yang bersangkutan ini, saudara yang ditegur ini, dia untuk sementara waktu dibatasi pergaulannya dari komunitas. Dibatasi pergaulannya dari komunitas. Pertanyaannya, sampai kapan? Sampai yang bersangkutan ini bertobat dan didapatkan kembali. Nah, contoh konkretnya, saudara, kalau dalam konteks gereja masa kini adalah bahwa ketika seseorang berada di bawah penggembalaan khusus, dia tidak diperkenankan menerima pelayanan sakramen. Ketika seorang ada di bawah penggembalaan khusus, dia dibebaskan dari jabatan-jabatan gerejawinya. Dia dibebaskan dari tugas-tugas pelayanannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sambil yang bersangkutan menerima bimbingan sampai ia bertobat. Nah, saudara, kalau dilihat sekilas memang kelihatannya Yesus kok tega sekali, gitu saudara. Dari yang awalnya 4 mata, kemudian naik menjadi 10 mata, lalu naik lagi menjadi banyak orang, menjadi jemaat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saudara, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa jiwa dari teguran itu tetap sama, seperti yang ditulis di ayat yang ke-15 tadi. Apa jiwanya, saudara? Yaitu untuk mendapatkan saudaramu itu kembali. Jadi saudara, kalau Anda bertanya, kenapa harus makin banyak orang yang menjadi saksi dalam perikop kita? Karena ketika saudara kita itu tetap mengeraskan hatinya, maka ia harus mendapatkan teguran yang lebih untuk menuntunnya pada pertobatan. Tetapi bukan untuk mempermalukannya di hadapan banyak orang. Saudara, tolong bedakan kedua hal ini. Seorang saudara kita ini mendapatkan teguran yang lebih dari lebih banyak saksi, bukan untuk mempermalukannya di hadapan banyak orang, tetapi untuk menuntunnya kepada pertobatan. Nah, saudara, demikian juga sebaliknya. Yesus juga mengajarkan bahwa ketika kita cuek, ketika Anda dan saya tidak peduli terhadap orang, terhadap saudara-saudara yang berbuat dosa, maka hal itu tidak hanya akan berdampak pada kehidupannya di dunia, tetapi juga pada keselamatannya secara rohani. Nanti saudara, kembali pada isu ini. Ketika kita cenderung abai pada orang lain, kita hidup di era yang sangat individualistis, saudara. Yesus mengatakan apa? Ketika engkau abai, ketika engkau cuek terhadap saudaramu yang berbuat dosa, itu tidak hanya akan berdampak pada kehidupannya di dunia, tetapi juga pada keselamatannya secara rohani nanti. Dengan perkataan lain, ketika kita abai terhadap perbuatan dosa saudara kita pun sedang berbuat dosa. Nah, saudara, oleh sebab itu, penting untuk kita sadari, saudara, bahwa ketika saya menegur orang lain, saya sedang berupaya untuk membarui kehidupannya di dalam Tuhan. Mari kita tanamkan ini di dalam mindset kita, di dalam pikiran dan hati kita. Jangan kita salah memahami, saudara.
ketika saya menegur orang lain, ketika saya menegur saudara saya sedang berupaya untuk membarui hidupnya di dalam Tuhan. Saya tidak menghancurkan hidupnya, saya tidak membuat dia malu di depan banyak orang, saya tidak membuat dia kehilangan muka di depan banyak orang, tetapi saya membarui hidupnya di dalam Tuhan. Ini bukan tentang harga diri saya, ini bukan tentang ambisi atau kepuasan saya pribadi, tetapi tentang orang yang saya kasihi. Nah, saudara, mari kita lihat, saudara, apa yang dikatakan dalam Wahyu yang ketiga, ayat ke-19. Wahyu 3 ayat 19 mengatakan begini. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Dan saudara, demikian juga sebaliknya. Di sisi yang lain, saya pun, Anda dan saya, juga harus membuka hati untuk dibarui dan dikoreksi ketika kita ditegur oleh orang lain. Saudara, inilah persoalan kita kadang-kadang. Kita begitu sibuk melihat dan menilai hidup orang lain dan menegur orang lain, tetapi kita lupa untuk membuka hati kita juga untuk dibarui dan dikoreksi oleh teguran orang lain. Mari kita lihat saudara satu bagian dalam Matius pasal 7 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yesus mengatakan begini, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ketiga mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Nah saudara, ketika menyiapkan khotbah ini, saya tiba-tiba teringat pada apa yang pernah dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Saya mengajak Anda membuka satu bagian lagi dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, Rasul Paulus bicara tentang kasih di sini, saudara. Di ayat ke-7 dia mengatakan, ia menutupi segala sesuatu. Ia yang dimaksud di sini adalah kasih, saudara. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, saudara, dikatakan di sana bahwa salah satu karakter kasih itu adalah menutupi segala sesuatu. Saudara, kata menutupi di dalam bahasa aslinya bunyinya adalah stege di dalam bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, saudara, stege itu bisa diartikan sebagai tudung atau atap. Jadi sebuah benda yang menaungi seseorang dari panas dan hujan. Tetapi saudara, stege itu juga bisa diartikan pass over in silence. Di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan begini. Kasih itu tidak banyak mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Itu stege. Pass over in silence. Dia tidak banyak mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Dengan kata lain, saudara, salah satu karakter kasih yang Kristiani itu terletak pada kepekaannya terhadap rasa malu yang ada di dalam diri orang lain. Saya ingat waktu kecil, saudara, dulu. Saya paling gak suka. Saya merasa sangat malu ketika orang tua saya di dalam percakapannya pribadi dengan orang tua yang lain kalau kumpul di sekolah, saudara. Dia mengatakan, iya anak saya ini masih manja gitu ya. Kalau makan masih minta disuapin dan lain sebagainya. Saudara, saya merasa malu ketika saya dibicarakan di hadapan orang lain. Setiap anak pasti pernah mengalami ini. Tetapi saudara, Rasul Paulus mengatakan salah satu karakter kasih yang Kristiani itu adalah dia terletak pada kepekaannya, pada rasa malu yang ada dalam diri orang lain. Saudara, kasih yang sejati itu tidak akan membuat saudara yang kita tegur, dia menjadi kehilangan muka di depan banyak orang. Jadi sangat berbeda dengan realitas hari ini, di mana orang menegur begitu rupa, dan kehilangan, membuat saudaranya kehilangan muka di depan banyak orang. Kasih yang sejati, saudara. Dia menegur tanpa melukai. Tetapi dia juga membelai tanpa memanjakan. Kasih yang sejati selalu percaya dan selalu menaruh pengharapan bahwa kelak orang yang kita kasih itu, dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Walaupun pada saat ini, kita masih melihat dia bergumul di dalam kejatuhan. Kalau Anda ada bersama dengan keluarga Anda, dengan suami atau istri atau anak-anak Anda, barangkali saat ini Anda melihat begitu banyak pergumulan yang ada dalam kehidupan keluarga Anda. Kita melihat suami yang sulit berubah. Kita melihat istri yang mengeraskan hatinya. Kita melihat anak-anak yang melawan orang tuanya dan ketika dinasihati mereka tidak pernah mengalami perubahan. Saudara, kasih yang sejati adalah apa? Dia pass over in silence. Dia tidak banyak membicarakan sesuatu yang buruk tentang orang lain.
Kasih yang sejadi peka terhadap rasa malu yang ada di dalam diri orang yang kita kasih. Dan walaupun Anda masih melihat saudara yang dikasih itu bergumul dalam kejatuhannya, tetapi karakter kasih yang Kristiani, dia percaya bahwa suatu saat orang yang kita kasih itu, dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah saudaraku, jika Anda beribadah bersama dengan keluarga Anda pada saat ini, saya mengundang Anda untuk sejenak merenungkan tentang masing-masing peran yang kita jalani dalam hidup berkeluarga. Bagi Anda yang jauh dari keluarga pun tidak menjadi soal, Anda tetap dapat merenungkannya di tempat Anda masing-masing. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengambil waktu hening sejenak di hadapan Tuhan. Dan mari kita merenungkan 3 hal ini di dalam hati kita. Mari kita merenungkannya. Yang pertama, saudara, apakah saya sudah benar-benar peduli pada kehidupan orang-orang yang saya kasih? Bukan hanya pada kehidupannya secara material di dunia ini, tetapi juga peduli pada hidupnya kelak di kekekalan. Yang kedua, sudahkah saya menegur orang-orang yang saya kasihi itu dengan kepekaan akan rasa malu yang ada dalam diri mereka? Dan yang ketiga, sudahkah saya juga membuka diri bagi teguran dari saudara-saudara yang membarui hidup saya di dalam Tuhan? Pada saat ini tutuplah mata Anda, tundukkanlah kepala Anda, dan ambillah waktu untuk merenungkan ketiga pertanyaan ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merintah sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, kini saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Jika Anda beribadah bersama dengan keluarga, maka kami mengundang Anda dan seluruh anggota keluarga untuk saling bergandengan tangan dan bersehati dalam menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita hari ini. Jika saudara tidak sedang beribadah bersama dengan anggota keluarga yang lain, Anda juga diundang untuk tetap ikut berdoa bersama kami, juga untuk keluarga Anda yang berada di tempat yang dekat maupun yang jauh. Marilah kita berdoa. Untuk pokok doa yang pertama, marilah kita berdoa bagi para pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia. Kita berdoa bagi proses pemulihan ataupun masa karantina yang sedang dijalani pada saat ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa juga bagi para tenaga medis dan pelayan kesehatan yang berada di garda depan dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Kiranya Kristus memberikan kekuatan
semangat dan sukacita dalam karya layanan mereka. Mari kita berdoa. Mari kita juga berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 serta dampak ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita berdoa kiranya Tuhan memulihkan negeri ini melalui tangan mereka. Mari kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang untuk pendidikan anak-anak mereka, bagi para orang tua yang berjuang dengan segenap upaya mereka demi memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, bagi para pelajar dan pengajar yang berjuang untuk dapat melakukan perannya masing-masing di dalam segala keterbatasan. Kiranya Kristus melalui gerejanya boleh hadir dan memberikan pengharapan bagi mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah segala seru dan permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka marilah kita mengucap syukur atas kebaikannya itu dengan memberikan persembahan yang dilandaskan pada firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi,
besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3, 22-23. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, atau melalui pemindahan scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dengan amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas untuk membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita membawa persembahan kita dalam doa dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jikalau pada hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, dan terlebih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap persembahan yang boleh diberikan, boleh menjadi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Berikan hikmat pada majelis jemaat, badan pelayanan maupun komisi Tuhan, untuk boleh menggunakan setiap persembahan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang boleh kami naikkan. Kami alaskan doa persembahan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Komitmen kami adalah kami rindu membentuk keluarga ini berkenan di hadapan Tuhan, jadi teladan hidup yang berdampak bagi sekeliling kami, mewujudkan kasih satu dengan yang lain, bukan hanya kasih yang ngawur, tetapi kasih yang bisa saling melengkapi, kasih yang bisa membangun, menumbuhkan, saling mengingatkan, saling menegur, bukan untuk menghancurkan, tetapi menegur untuk bisa saling menumbuhkan. Tuhan memberkati kita. Komitmen untuk hidup berkeluarga, ingin terus bertumbuh dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang bisa saling memahami, saling
memaafkan, juga mau ditegur bila ada salah, dan juga mau menegur satu sama lain. Saudaraku, pergilah dan masukilah kehidupan sehari-hari dengan senantiasa menyadari bahwa Kristus mengundang kita untuk menjadi saksi-saksinya di tengah dunia. Hiduplah sebagai keluarga Allah yang saling menyatu dalam suka dan duka, saling menegur dalam cinta kasih Kristus, saling mengampuni dan memelihara dalam rahmat Allah. Kita satu hati dalam ikatan kasih bersama, di mana ada gelak tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya, di mana anak-anak nyanyi terdengar menyentuh hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Andai kasih satukan hati dan harapan jadi kenyataan, walau kita jauh terpisah, tetaplah bersatu. Kasih satukan kita bersama, di mana ada gelak tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya, di mana anak-anak nyanyi terdengar menyentuh hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Kasih kan milik kita, kasih kan milik kita, kasih kan milik kita, di mana ada gelak tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya, di mana anak-anak nyanyi terdengar menyentuh hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.